Apakah hati Anda benar-benar damai? Atau mungkin terasa kosong meski berzikir? Islam mengajarkan kita untuk menghidupkan jiwa sepenuhnya dengan menghayati kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi, kenapa zikir kita sering terasa hambar? Dalam perjalanan spiritual ini, ada rahasia untuk menghancurkan sifat munafik, melebur angan-angan, dan menemukan cahaya ilahi yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyeru kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafal atau keseluruhan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Seruan ini mengingatkan kita bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan sebuah jalan hidup yang mencakup semua aspek, baik lahiriah maupun batiniah. Zikir adalah salah satu cara paling efektif untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, zikir yang dilakukan tanpa rasa dan keikhlasan hanya akan menjadi rutinitas kosong. Allah memerintahkan kita untuk menghancurkan sifat-sifat munafik dalam hati, yang hanya dapat dilakukan jika kita melibatkan hati dalam setiap zikir. Zikir sejati harus dirasakan, dihayati, dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Beruntunglah mereka yang diberi petunjuk oleh guru yang bijak, yang mengarahkan zikir pada sasaran dan tujuannya. Ilmu yang sedikit tetapi tepat guna lebih baik daripada banyak ilmu yang tidak terarah. Mereka yang mencapai makam fana akan melihat segala sesuatu hanya melalui Allah. Seperti seseorang yang berada di dalam gedung penuh perabot dan boneka. Ia sadar bahwa hanya dirinya yang ada, sedangkan benda lainnya hanyalah bayangan. Demikian pula, orang yang berada di makam fana tidak melihat apapun kecuali Allah. Pandangan ini adalah inti dari tauhid, menyatukan pandangan hamba dengan Tuhannya. Kalimat la ilaha illallah adalah pertemuan antara hamba dengan Allah. Ketika kalimat ini diucapkan dengan hati yang penuh cinta, ia akan membawa kegembiraan dan rasa nikmat yang tak terhingga. Namun, mengapa seringkali kita merasa malas dan tidak bergairah saat berzikir? Ini karena kita belum sepenuhnya mencintai zikir seperti kita mencintai hal-hal duniawi. Misalnya menyukai lagu-lagu kesukaan kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar mencintai zikir hingga hati kita merasa tergerak dan terbawa oleh kehusukan. Peran angan-angan dan nafsu dalam kehidupan kita. Angan-angan manusia dapat menjadi penghalang dalam zikir. Angan-angan yang berasal dari hawa nafsu seperti syahwat, amarah, dan keserakahan dapat mengaburkan hati. Namun, jika angan-angan ini diarahkan dan dikendalikan dengan zikir, ia dapat berubah menjadi kemauan dan ketekunan yang luar biasa. Nafsu memiliki dua kutub, yakni kutub positif dan kutub negatif. Seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dikelola dengan bijak. Nafsu yang dikendalikan akan menjadi sarana menuju kebaikan. Sedangkan nafsu yang dibiarkan liar akan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Mursyid Kamil Mukamin adalah seorang pembimbing rohani yang memiliki tugas besar dalam membimbing murid-muridnya menuju pencerahan jiwa. Beliau adalah cahaya yang memandu murid dari gelap menuju terang, dari kebingungan menuju keyakinan. Seorang mursyid membantu muridnya memahami bahwa nafsu dan roh adalah dua entitas yang harus dipadukan untuk mencapai keseimbangan. Roh yang suci dan terhubung dengan Allah akan menjadi obor yang menerangi jalan hidup, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pentingnya penyucian jiwa. Jiwa manusia memiliki alat-alat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi berfungsi sebagai penghubung antara hati dan akal.
Jika alat ini terabaikan, maka manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan hati dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan amalan-amalan lainnya. Zikir adalah cara terbaik untuk menyelaraskan jiwa dengan kehendak Allah. Ketika hati dipenuhi oleh zikir, semua angan-angan duniawi akan terkikis, digantikan oleh ketenangan dan kedamaian. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus selalu mengingat asal-muasal kita. Kita berasal dari kedua orang tua yang menjadi perantara keberadaan kita di dunia. Oleh karena itu, menghormati dan mendoakan orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak hanya itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan roh kita kepada asalnya, yaitu Allah. Dengan memperbanyak zikir dan ibadah, kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya dengan jiwa yang bersih dan suci. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan dan minum, memiliki dimensi spiritual jika dilakukan dengan niat yang benar. Membaca bismillah sebelum makan, misalnya, adalah cara untuk mengingat Allah dan mensyukuri nikmatnya. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi energi untuk beribadah. Oleh karena itu, menjaga kehalalan dan kebersihan makanan adalah bagian dari penyucian diri. Bahkan, kebiasaan kecil seperti ini dapat membawa dampak besar dalam kehidupan spiritual kita. Penyatuan jiwa dengan Allah adalah tujuan akhir dari setiap hamba. Dalam proses ini, kita akan melewati berbagai tahap penyucian dan pembelajaran. Mursyid adalah perantara yang membantu kita mengenali jalan ini. Dengan bimbingan beliau, kita dapat menyatukan jiwa dengan kehendak Allah, meninggalkan sifat-sifat buruk, dan meraih kesempurnaan hidup. Seorang mursyid mengajarkan muridnya untuk melepaskan segala keinginan duniawi dan fokus pada tujuan akhir, yaitu Allah. Dengan mengikuti bimbingan mursyid, kita akan mencapai keadaan yang disebut fana filah, yaitu lenyapnya ego dan keakuan dalam keagungan Allah. Renungkanlah, kemanakah kita akan pergi setelah kehidupan ini? Apa tujuan kita sebenarnya? Semua pertanyaan ini akan terjawab jika kita kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang suci. Kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Sebagai manusia, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal terbaik adalah iman, amal saleh, dan hubungan yang baik dengan Allah serta sesama makhluknya. Sahabat, Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan. Untuk menjalaninya dengan benar, kita perlu menyelami maknanya secara mendalam. Zikir, penyucian hati, hubungan baik dengan orang tua, dan bimbingan mursyid adalah beberapa cara untuk mencapai kebahagiaan sejati. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Mari terus belajar, berzikir, dan beribadah dengan sepenuh hati. Dengan demikian, kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sahabat, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.